Kadang kita cuma butuh tempat yang tenang, udara dingin, suara air terjun, dan kabut yang turun pelan-pelan. Bukan tempat yang mewah, tapi cukup buat kita lupa sama bisingnya kota. Ini Cipadayungan, salah satu tempat camping paling syahdu di Sumedang, dan inilah cerita kami. Ketemu lagi di Anang Tasik Selatan Journey. Sekarang kami mau camping di Cipadayungan, Sumedang. Ikuti perjalanan kami ya. Kami berangkat dari Bandung siang hari dan langsung masuk tol Cisumdawu dari Cileunyi. Jarak dari Bandung ke gerbang tol Cimalaka itu sekitar 40 km. Cuma butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan santai. Kalau nggak macet, bisa lebih cepat lagi. Tol Cisumdawu jalannya lumayan mulus, juga sepi, dan nyaman buat nyetir. Cuman hati-hati ya, karena kalau sepi biasanya kita meleng. Di perjalanan kita bisa sambil ngobrol, dengerin lagu, atau cuma duduk sambil melihat pemandangan sawah di sekitar perjalanan tol. Bersama keluarga bahagia, petualangan jadi cerita. Gerbang tol Cimalaka akhirnya muncul juga, dan dari sini petualangan kecil kami baru benar-benar dimulai. Jarak dari tol Cimalaka ke Cipadayungan kurang lebih 10 km. Memasuki jalan pedesaan, jalannya lumayan kecil, tapi masih oke sih untuk 2 mobil berpapasan. Tetap hati-hati saja ya, dulur-dulur. Pemandangan di sini juga lumayan menyejukkan karena di sekitaran perjalanan banyak sekali pesawahan-pesawahan dan perkampungan yang menyejukkan. Kondisi jalan ke sini juga lumayan bagus, terawat, tidak terlalu rusak, masih oke. Tanjakan-tanjakannya juga tidak terlalu curam. Yang penting kendaraannya sehat, pasti jalan ini dilibas. Alhamdulillah, akhirnya kami sudah sampai di gerbang utama. Dulur-dulur yang mau berkunjung ke sini, pokoknya tandanya masuk Curug Cipadayungan adalah gerbang ini ya. Karena kalau pakai maps biasanya diarahkan dulu ke depan, baru nanti sama mapsnya disuruh putar balik ke gerbang ini. Api unggun hangatkan malam kita, suara malam irama semesta. Bersama keluarga bahagia, petualangan jadi cerita. Cipadayungan ini ada di Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Lokasinya masih satu kaki dengan Gunung Tampomas. Jadi jangan heran kalau udara di sini itu sejuk banget, bahkan cenderung dingin. Apalagi kalau pagi dan malam hari. Curugnya sendiri nggak terlalu besar, tapi airnya bening, segar, bisa diminum langsung, dan mengalir dari mata air pegunungan langsung. Dan justru karena ukurannya yang kecil, tempat ini jadi lebih tenang, lebih personal, nggak rame dan nggak bising. Campgroundnya juga cukup luas, bisa dipakai buat tenda pribadi, bareng keluarga atau komunitas. Kebetulan saat kami datang juga di sini lagi ada acara anak mahasiswa. Fasilitasnya lumayan lengkap, ada toilet, warung kecil, musola, bahkan kolam alami dari aliran mata air. Cocok banget buat healing, buat ngadem, atau sekedar istirahat dari rutinitas kota yang terus berlari. Alhamdulillah, 3:30 kita sudah nyampe di lokasi di Curug Cipadayungan. Cuaca mendung, jadi kita harus cepet-cepet bikin tenda. Nah, lokasi nenda kita kebetulan tidak bersebelahan dengan parkir mobil. Jadi kita nenda di
Sebelahnya sungai dari Curug Cipadayungan. Baru nyampe ternyata hujannya deras. Ngapain, Dek? Makan. Apa? Sore mulai turun dan seperti biasa, alam punya caranya sendiri buat mengingatkan kita. Kali ini lewat gerimis yang pelan-pelan berubah menjadi hujan. Kami langsung pasang tenda dan playseat agak buru-buru, tapi justru disitulah serunya. Pasang pasak sambil basah-basahan, ngencengin tali sambil ketawa ketiwi. Nggak boleh mengeluh, nggak boleh ngedumel, karena saat hujan datang di tempat seperti ini, rasanya itu bukan gangguan, tapi bagian dari cerita. Kami sengaja nyiapin semuanya cepat-cepat, supaya nanti waktu teman-teman yang nyusul datang, mereka tinggal masuk, buka jaket, dan ikut hangat bareng di dalam tenda. Adika, Abina, Kaiwan atau Bunda, Dek. Jualan Exito Tanjung Sari. Bukan jualan Exito Sumedang. Sambil nunggu hujan reda dan teman-teman yang nyusul juga belum kelihatan, kita putuskan terlebih dahulu buat bikin yang paling gampang dan paling nikmat. Kita bikin roti bakar. Hangat, manis, dan tahan banting. Udah kayak semen 3 roda. Cocok banget buat cuaca kayak gini. Di tempat yang jauh dari Alfamart dan Indomaret, roti gosong pun bisa jadi rasa terbaik untuk sore ini. Ini setup tenda kita ada berapa? 4 tenda. Membelakangi itu curug. Hujan udah reda, alhamdulillah. Ini udah menjelang asar. Cuaca masih seperti ini. Sahdu. Menunjukkan adzan maghrib. Kita istirahat dulu baru selesai beres-beres untuk persiapan masak-masak ibu-ibu. Kita mau sholat dulu. Poek. Ini ada WC toilet di sini 2. Bersih nggak, Beb? Bersih nggak, Beb? Nah, ini toiletnya. Di atas juga ada toilet juga tuh. Sini juga sama ada toilet. Ini musholanya. Lampunya belum dinyalain. Nah, Beb. Toiletnya bersih. Dan akhirnya malam pun datang. Semua tim sudah kumpul, teman-teman sudah datang semua. Dan seperti biasa, malam di gunung itu dingin, cepat, dan bikin lapar. Jadi, nggak pakai lama, langsung saja kita ke acara pokok yang paling ditunggu-tunggu, yaitu masak bareng. Ada yang bakar-bakar sosis, bikin barbeque, ada juga yang rebus sukyaku di kompor. Disinilah letak kehangatan camping, bukan cuma dari api unggun, tapi dari tawa, cerita, dan aroma masakan yang pelan-pelan mengusir rasa dingin. Dan percayalah, makanan yang paling enak itu bukan yang paling mahal, tapi yang dimasak bareng-bareng di tengah hutan dan perut lapar, juga teman-teman yang tepat. Yos lah, cekap. Mau panjang ya dak.
Dewa mengabadikan momen. Gelap, Wen. Berapa? Pukul 9. Suhu masih 23 derajat. Cuman ada angin. Jadi lumayan dingin. Ibu bersiap untuk masak besok pagi. Kita masih menikmati api unggun. Api unggun hangatkan malam kita, suara malam irama semesta. Selamat pagi, waktu sudah menunjukkan jam hampir jam 6. Kalau cuacanya tidak terlalu dingin, tapi angin. Oh, sini tuh angin. Pagi di Cipadayungan itu bukan cuma dingin, tapi juga dalam. Angin datang perlahan, kabun turun pelan, dan suara curug jadi latar alami yang rasanya lebih tenang dari musik manapun. Dari bawah tenda kami keluar satu persatu, ada yang langsung bikin kopi, ada yang jalan kecil ke pinggir air. Dan saat berdiri menghadap curug itu, rasanya kayak ada yang menyambut. Bukan manusia, tapi semacam kehadiran alam yang hangat tapi tegas. Warga sini bilang airnya bukan sekedar dingin, tapi juga bawa energi yang bisa menenangkan, menyegarkan, dan kalau kita benar-benar hadir, bikin hati jadi lebih lapang. Itulah kenapa banyak yang bilang curug ini dijaga, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Di tempat seperti ini, kita diingatkan bahwa alam nggak cuma untuk dilihat, tapi juga untuk didengarkan.
memang musibah tidak ada yang tahu. Tiba-tiba pengunjung lain yang tetanggaan dengan kami, mobilnya terperosok ke solokan. Ya, kita bantu dulu ya dulur-dulur, kita evakuasi biar mobilnya keluar dari solokan. Nah, ini ada kolam renang juga, masuknya dari sana, Nah, tapi ini bayar, dewasa 10.000, anak-anak 5.000. Nah, kemarin kita rencananya mau nenda di sini, tapi ada miskomunikasi karena kita sewa ke owner, dan ini ada teman-teman mahasiswa yang sewanya ke penjaga di sini gitu. Tadinya kita mau booking di sini biar di pinggir mobil. Nah, kayak gini. Nah, tapi karena ya miskomunikasi, jadi kita parkir di sini. Nendanya di sekitaran sini. Tapi enaknya di sini karena deket ke WC. WC-nya banyak. Ini di situ juga ada musola. Nah, ini pagi-pagi anak-anak pada main air di sini. Pada kena piring mah. Iya, pesta kekumahan, sosok ibu mikir karena piring hoem. Tumbuk kayaknya. Iya. Itu perpaduan antara Sunda Australia. Ya, Sunda Australia. Belum asin, Belum asin. belum asin, jengkol. Yang uya. Masih lewat beef teri jengki ya. Setelah anak-anak puas bermain air dan ibu-ibu selesai masak di tengah dinginnya pagi, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Sarapan bersama. Di atas daun pisang yang lebar tersaji nasi liwet yang hangat, sambal, lalapan, dan asin bakar yang khas banget dengan cita rasa Sunda. Tapi hari ini ada kejutan. Potongan teriyaki khas Australia ikut melengkapi meja makan kami. Bukan soal menunya yang luar biasa, tapi cara menikmatinya. Sederhana, duduk melingkar di atas meja, tangan tanpa sendok tapi penuh tawa, cerita, dan rasa syukur. Di antara kabut pagi yang perlahan mulai hilang, kami menikmati momen kecil yang mungkin sederhana, tapi justru itu yang paling berharga. Kita tempuh dengan semangat takkan layu. Anak Tasik Selatan jadi melaju, menjelajah tandai hutan dan gunung biru. Sebelum pulang, kami sempat duduk sebentar menikmati pemandangan sawah berterasering yang hijau terbentang. Mirip-mirip suasana Ubud Bali, tapi ini di Sumedang. Alam yang tenang, curug yang segar, udara yang bersih, semuanya jadi satu dalam pengalaman singkat tapi berkesan. Tiket masuk ke Curug Cipadayungan ini cukup terjangkau, hanya 15.000 per orang. Hanya dibayar untuk dewasa saja. Parkir mobil cuma 5.000 dan listrik di area camping sudah termasuk di dalamnya. Kalau dulur-dulur butuh kayu bakar untuk malam hari tinggal tambah 25.000 saja per ikat. Buat kami ini bukan sekedar camping, tapi waktu berharga untuk kembali dekat dengan alam dan satu sama lain. Terima kasih sudah ikut perjalanan kami. Sampai ketemu lagi di journey Anak Tasik Selatan berikutnya. Dengan semangat takkan layu, Anak Tasik Selatan jadi melaju, menjelajah tandai hutan dan gunung biru. Anda berdiri di tempat yang satu, ambil jenak penuh tawa seru, api unggun hangat.
menimbun hangatkan malam kita. Halo dulu, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa nonton video yang selanjutnya ya. Dadah. Petualangan jadi cerita. Petualangan jadi cerita. Jadi cerita. Petualangan jadi cerita.